Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari kelas R3B dengan NPM 20212121500087. Di sini saya akan membahas materi tentang membaca pemahaman interpretatif. Apa sih membaca pemahaman interpretatif? Membaca interpretatif adalah kegiatan membaca yang bertujuan agar para siswa mampu menginterpretasi atau menafsirkan maksud pengarang. Apakah karangan itu fakta atau fiksi, sifat tokoh, reaksi emosional, gaya bahasa dan kias, serta dampak-dampak cerita. Di sini menurut Tarigan ada 6 tujuan membaca interpretatif, yaitu maksud pengarang, yang kedua fakta atau fiksi, yang ketiga sifat-sifat tokoh, yang keempat reaksi emosional, yang kelima gaya bahasa, dan yang keenam dampak cerita. Saya akan membahas tentang yang pertama terlebih dahulu, yaitu maksud pengarang. Seorang pengarang menulis sesuatu untuk dibaca orang lain. Pengarang sebenarnya mempunyai maksud tertentu dengan karya itu. Oleh sebab itu, perlu kita ketahui terlebih dahulu ragam-ragam tulisan. Secara garis besarnya, karya tulis dapat berupa deskripsi, narasi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Pengklasifikasian ragam tulis dapat pula dilakukan berdasarkan nada atau voice, berupa nada akrab, nada penerang, nada menjelaskan, nada mendebat, nada mengkritik, dan nada kewenangan. Saya akan membahas tentang tulisan bernada akrab. Tulisan bersifat pribadi yaitu suatu bentuk tulisan yang memberikan sesuatu yang paling menyenangkan dalam penjelasan diri penulis. Peranan yang paling penting dari tulisan pribadi adalah yang terkandung di dalamnya. Penulis akan lebih sadar akan kehidupan itu sebab pikiran-pikiran yang mengenai kehidupan telah dilestarikan ke dalam kata-kata. Tulisan pribadi dapat berbentuk buku harian atau diari, catatan harian atau jurnal, cerita tak resmi, surat, dan puisi. Yang kedua, ada tulisan bernada penerangan. Tulisan bernada penerangan bersifat informatif dan membuahkan tulisan yang bersifat deskriptif, bersifat memberikan, berarti melukiskan, memaparkan adanya tanpa menambahi pengurangan keadaan sebenarnya. Karya ini bertujuan mengajak para pembaca bersama-sama menikmati, merasakan, memahami, dan sebaik-baiknya objek, adegan, pribadi, atau suasana hati yang dialami penulis. Deskripsi atau pemberian bermaksud menjelaskan, menerangkan minat pembaca. Yang ketiga, tulisan bernada penjelasan. Tulisan yang bernada penjelasan disebut tulisan penyingkapan, berbeda dari tulisan yang bernada penerangan karena tujuannya tidak hanya menceritakan, memerankan, ataupun meyakinkan, tetapi justru menjelaskan sesuatu pada pembaca. Yang keempat, tulisan bernada mendebat. Pengarang menggunakan pendebat argumentasi, maka hasilnya karya tulis persuasif. Persuasif bertujuan meyakinkan pembaca. Untuk mencapai tujuan itu dituntut beberapa kualitas, yaitu yang pertama, tulisan persuasif harus lebih jelas dan tertib. Yang kedua, tulisan persuasif harus hidup dan bersemangat.
Yang ketiga, tulisan persuasif harus beralasan kuat, mempunyai argumen-argumen yang logis. Yang keempat, tulisan persuasif bersifat dramatik. Yang kelima, tulisan bernada mengkritik. Tulisan yang bernada mengkritik bertujuan menilai atau mengevaluasi karya sastra agar dapat membawa kritik yang baik. Banyak orang berprasangka jelek terhadap karya sastra. Analisis kriteria kita maksudkan suatu upaya yang mengacu pada perbuatan pertimbangan atau pengambilan keputusan, evaluasi yang dilakukan secara matang, teliti, dan tidak berat sebelah. Tanpa meyakinkan karya sastra tidak mungkin membuat analisis kritis yang memuaskan. Kegiatan diskusi sastra secara analisis dapat meningkatkan keterampilan membaca menulis. Yang keenam, tulisan bernada kewenangan. Tulisan bernada kewenangan atau otoritatif menghasilkan karya ilmiah. Tujuan karya ilmiah yang bernada otoritatif ini ialah mencapai suatu gelar tertentu. Secara garis besar, ada 3 jenis karya ilmiah dengan masing-masing kewenangan yang tertentu. Yang pertama ada skripsi agar mencapai gelar sarjana. Yang kedua, tesis untuk mencapai gelar magister. Yang ketiga, disertasi untuk mencapai gelar doktor. Tujuan membaca interpretatif yang kedua yaitu ada fakta atau fiksi. Membaca interpretatif adalah mengenal perbedaan antara fakta dan fiksi. Pada tahap pertama, konsep-konsep fantasi dan realitas diperkenalkan dan dijelaskan dengan ilustrasi, kontras, serta membedakan kedua tipe sastra tersebut. Pada tahap kedua, para siswa diajarkan perbedaan antara fiksi dan non-fiksi dan diterangkan cara-cara menggunakan sumber-sumber eksternal untuk menentukan realitas orang, tempat, dan peristiwa-peristiwa dalam cerita. Tujuan membaca interpretatif yang ketiga yaitu ada sifat-sifat tokoh. Membaca interpretatif adalah keterampilan menafsirkan sifat-sifat ciri-ciri tokoh atau karakter. Kata ciri sifat atau di sini mengandung pengertian yang mengacu kepada jenis-jenis karakteristik luar yang konkret yang mencerminkan kebiasaan tingkah laku sehari-hari yang bersifat refleksi, tidak menunjukkan kecenderungan yang mengandung motivasi tertentu. Ciri-ciri seorang tokoh berdasar tindakan atau tingkah lakunya itu mungkin saja dipengaruhi oleh sifat-sifat yang dimilikinya, berupa mengenali sifat-sifat tokoh, menemukan peristiwa atau kejadian yang dapat menunjang pendapat mereka, dan membuat ramalan-ramalan yang mengenai tingkah laku tokoh-tokoh tertentu berdasarkan pengetahuan mereka mengenai sifat-sifat para tokoh tersebut, menurut Otto dan Chester. Tujuan membaca interpretatif yang keempat yaitu ada reaksi emosional. Reaksi emosional yaitu melatih keterampilan menafsirkan reaksi emosional. Karya tulis pembicaraan di sini dipusatkan pada 2 aspek yaitu yang pertama, reaksi emosional sang pembaca pada Amdea tipe karya sastra. Yang kedua, reaksi-reaksi emosional terhadap para tokoh di dalam karya sastra. Mengenal reaksi-reaksi emosional para tokoh dalam cerita-cerita yang mereka baca, serta menentukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan antara reaksi-reaksi para tokoh fiktif itu dengan reaksi-reaksi mereka sendiri. Emosi memengaruhi kita dalam kehidupan baik, dalam penyesuaian diri secara perorangan maupun secara kelompok. Tujuan membaca interpretatif yang kelima yaitu ada gaya bahasa. Keterampilan dan kemampuan menafsirkan gaya bahasa dan bahasa kias merupakan butir kelima dari kegiatan membaca interpretatif. Bahasa diperluas dengan cara memperkenalkan makna-makna konotatif dan denotatif, evanuasme, dan pola-pola bahasa sehari-hari, melakukan penganalisisan karya tulis orang lain dan karya kreatif mereka sendiri. Maka para siswa belajar memahami serta memanfaatkan bahasa imajinatif dengan lebih baik. Menurut Dick, bahasa adalah suatu sarana interaksi sosial.
Fungsi utamanya adalah komunikasi, korelasi psikologis. Suatu bahasa adalah kompetensi atau kemampuan komunikasi, kemampuan melaksanakan interaksi sosial dengan bantuan bahasa. Menurut Ducrot-Torodov, kegunaan gaya bahasa yang lain adalah untuk menandai tema seorang tokoh. Berbagai gaya bahasa dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan sang pengarang. Antara lain, di sini ada 9 tujuan sang pengarang. Yang pertama ada aliterasi, pengulangan bunyi-bunyi yang sama. Yang kedua, antanaklasis, pengulangan kata yang sama dengan makna yang berbeda. Yang ketiga, anitesis, perbandingan dua buah kata yang berantonom berlawanan makna. Yang keempat, kiasmus, pengulangan serta inversi hubungan antara dua kata dalam kalimat. Yang kelima, oksimoron, pembentukan suatu hubungan sintaksis antara dua buah antom. Yang keenam, paralisasis, suatu rumusan dipergunakan untuk mengumumkan bahwa seorang tidak mengatakan yang tidak dikatakan dalam kalimat itu sendiri. Yang ketujuh, paranomasia, penjajaran kata yang bersamaan bunyi tetapi berbeda makna. Yang kedelapan, silepsis, penggunaan sebuah kata yang mempunyai lebih dari satu makna dan berpartisipasi dengan lebih dari satu konstruksi sintaksis. Yang kesembilan ada zeugma, kondirnasi, keterbatasan dua kata yang mempunyai makna yang berbeda. Tujuan membaca interpretatif yang keenam yaitu ada dampak bahasa. Menurut Brooks dan Warren, agar dapat meramalkan apa yang akan terjadi dalam suatu cerita, maka akan terlebih dahulu kita harus memahami alur cerita beserta unsur-unsurnya. Istilah lain sama maknanya dengan alur adalah plot, trap, atau dramatikal. Aneka tujuan. Dalam kegiatan membaca interpretatif ada beberapa tujuan yang hendak dicapai. Tujuan itu berbagai atas 3 tingkatan, yaitu mempertimbangkan, memikirkan maksud dan tujuan sang pengarang. Yang kedua, memperhatikan realitas atau fantasi. Yang ketiga, memperhatikan sifat-sifat motif para tokoh. Baik, di sini saya akan menyimpulkan tentang materi pemahaman interpretatif. Membaca interpretatif bertujuan agar para siswa mampu menginterpretasi atau menafsirkan maksud pengarang. Apakah karangan itu fakta atau fiksi, sifat-sifat tokoh, reaksi emosional, gaya bahasa, dan bahasa kiasan, serta dampak-dampak cerita tersebut terhadap pembaca. Baik, sudah cukup saya menyampaikan materi ini. Terima kasih sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.